Kali ini kita akan melihat keseruan kegiatan kelima, yaitu marketplace. Kira-kira kamu tahu nggak, Vin, apa itu marketplace? Tahu dong, marketplace itu kan salah satu kegiatan yang cukup banyak peminatnya. Teman-temanku juga banyak kok yang milih marketplace, kayaknya seru deh. Yuk kita intip keseruannya. Jadi marketplace itu adalah sebuah platform digital di mana kita bisa mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu tempat. Nah, di sana kita juga penjual itu bisa menjual barang atau jasanya dan juga bisa langsung diakses oleh pembelinya secara langsung. Ada dua perbedaan mengenai marketplace dan juga e-commerce. Yang pertama, marketplace itu tempat di mana platform orang-orang yang penjual dan pembelinya itu ada di dalam satu lokasi yang sama. Kalau misalkan e-commerce itu mereka menjual produk yang sama di satu tempat yang sama juga. Contoh marketplace yang ada di Indonesia itu ada Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Kalau e-commerce itu seperti Zara, seperti Erigo, Iger, dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa manfaat dari marketplace di lingkungan sehari-hari kita. Yang pertama adalah kemudahan berbelanja. Kalau kita belanja di marketplace itu kan kita tinggal di rumah sambil nonton TV, sambil baca buku, kita bisa akses platform marketplace untuk belanja. Kemudian efisiensi waktu. Jadi kalau misalkan kita lagi sibuk, kita bisa belanja di Shopee. Terus juga sekarang itu mereka menyediakan beberapa jasa kirim yang mudah seperti instan, same day kayak gitu. Jadi kemudahan berbelanja dan juga efisiensi waktu. Kemudian kepercayaan. Kalau misalkan kita belanja lewat marketplace, itu kan kita bisa melihat rating dan review dari orang-orang yang sudah pernah beli di toko tersebut. Jadi kita bisa percaya kepada toko-toko tersebut. Oh, akhirnya kita belanja di situ soalnya barangnya bagus, harganya murah, terjangkau, dan juga pengirimannya cepat. Seperti itu. Oke, baik. Jadi kegiatan kelima marketplace itu di minggu yang pertama adalah pengenalan mereka mengenai apa itu pengertian dari marketplace. Kemudian yang kedua, mereka juga belajar mengenai perbedaan marketplace, e-commerce, dan juga toko online. Terus kemudian yang ketiga dulu manfaatnya dan juga kelebihan dan kekurangan dari marketplace itu sendiri. Yang keempat, mereka belajar membuat bisnis model kanvas itu seperti apa. Jadi mereka tuh apa sih bisnis model kanvas itu, terus gimana cara membuatnya, seperti itu. Terus yang kelima, pembentukan kelompok. Kan kita ini ada 4 kelas ya marketplace, kita jadikan satu dan kita gabung. Jadi dalam satu kelompok itu mereka berisikan anak DKV, logistik, anak PH, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah supaya mereka bisa berkolaborasi. Jadi mereka tidak satu jurusan tapi akhirnya tidak tahu arahnya kemana kan. Kalau dalam satu kelompok berbeda-beda, pasti mereka bisa saling membantu seperti itu. Di minggu pertama ini kita juga menghadirkan hasil eksternal dari Morfin. Tujuannya adalah belajar untuk gimana sih cara branding dari usaha kita itu kayak gimana melalui hasil eksternal Mas Yofi dari Morfin. Kalau nggak salah kemarin itu Mas Yofi itu Kamis sekitar bulan November, akhir November beliau datang untuk memberikan materi mengenai logo, branding, dan juga promosi dia di Shopee itu seperti apa. Kemudian di minggu kedua, anak-anak di marketplace itu mereka belajar untuk membuat prototipe produk. Nantinya mereka selalu akan presentasi di setiap hari Jumat karena kan hasilnya datangnya dari Jumat ya, yang untuk internalnya. Presentasi mereka itu adalah mengenai prototipe produknya seperti apa. Mereka juga sudah membawa sampel produk berdasarkan branding dan juga logonya mereka seperti itu. Gimana cara mereka itu memanage keuangan, menghitung HPW produk dan lain sebagainya. Di hari Kamis kemarin kita juga berkunjung ke kampus UMKM Shopee. Tujuannya adalah kita mengerti seperti apa sih sebenarnya pembuatan produk kita di Shopee, promosinya gimana, terus gimana kita mengupload di Shopee itu seperti apa, judul produknya gimana, deskripsinya gimana, yang sebenarnya tuh seperti apa. Itu adalah yang dilakukan kami di kampus UMKM Shopee kemarin. Selanjutnya di hari Senin di minggu ketiga, Kafe Restoran akan datang dari Shopee untuk menjelaskan dan membantu anak-anak untuk membuka toko di Shopee. Rencananya nanti kami juga akan merepresentasikan lagi di hari Jumat di minggu ketiga. Jadi mereka sudah jadi tokonya. Targetnya sih sebenarnya tidak harus terjual. Yang penting mereka sudah punya toko dan bisa membuat tokonya di Shopee itu seperti apa. Jadi seperti itu sih. Jadi nanti waktu GKP
mereka bisa meng-showing produk mereka seperti bagaimana waktu di Shopee kemarin gitu. Jadi nanti mereka ada produk gitu ya, terus nanti bakal ada barcode di situ, cantolin, nanti customer yang datang tinggal barcode, scan barcode, terus mereka langsung seperti itu. Jadi lebih tepatnya outputnya anak marketplace itu adalah mereka bisa membuat toko di Shopee, tapi dengan berdasarkan rank-rankan yang tepat dalam membuat toko itu seperti apa, mulai dari bisnis kanvas sampai pembuatan tokonya. Jadi mereka bisa nanti selanjutnya itu mereka bisa punya toko sendiri dan menjual sendiri. Gitu. Jadi alasan saya memilih marketplace adalah karena saya memiliki usaha dan sudah berjalan di sekolah. Saya ingin mengembangkan kembali lebih lanjut di marketplace dan saya ingin mengenal lebih dalam bagaimana marketplace itu bisa dilaksanakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan kenapa saya memilih marketplace sebagai tema kelima saya. Saya memilih marketplace ini karena memang saya memiliki produk dan saya ingin di sini ingin mengembangkan diri saya pribadi. Karena saya juga ingin memproduksi dan juga memasarkan agar saya juga lebih berkembang lagi di kedepannya di marketplace ini tersendiri. Saya merasa sangat senang berada di sini karena saya sudah cocok dan saya juga tidak ada kekurangan dalam menjalankan di marketplace ini. Hanya saja beberapa kali saya merasa lelah karena saya harus mengontrol semua bagian di marketplace dan juga beberapa hal yang belum saya ketahui sehingga membuat perasaan saya itu agak kurang dan lelah. Kalau kesulitan mungkin lebih ke mengatur rekan-rekan ya agar bisa bekerja semua. Terutama kan di marketplace ini juga ada yang namanya buat laporan. Yang laporan ini nggak semuanya mau kerja dan juga semuanya itu hanya banyak yang seperti nganggur aja. Jadi lebih susahnya itu ngatur ke temennya aja sih. Nah, itu tadi adalah sekilas informasi kegiatan marketplace yang ada di Pekan P5 SMK Negeri 4 Malang. Wah, seru juga ya, Vin. Kita bisa belajar banyak hal baru di dalam kegiatan P5 ini. Oke, teman-teman, cukup sekian dari kami. Aku Madora dan aku Revina. Kami pamit undur diri. Satu suara, suara grafika.